Oke. Untuk yang online dibuka bukunya halaman 43. Kemudian dikeluarkan pensil atau pulpennya. Nah, ini saya mau share screen dulu semuanya. Ini ya. Dibuka buku tiknya. Oke, nge-lag laptopnya nih. Ini ya. Semuanya ada kelihatan ya. Dibuka buku tiknya halaman 43. Latihan bab 4. Nah, kita mau tanya dulu nih. Minggu lalu kan sudah berikan tugas, benar atau salah? Benar ya? Semua udah ngerjain atau belum nih? Ayo, dari yang online dulu nih. Kita bareng-bareng coba. Sudah? Oke, nah di sini kita lihat dulu ya. Sekarang saya lagi ngajar di kelas 4D. Empat D. Oke, ini dia rupanya. Oke. Nah, tugasnya kan ada 2 doang ya, ada cuma 2 soal. Ya, dari yang sudah mengerjakan, punya siapa nih yang pengen kita lihat terlebih dahulu nih? Ayo, di sini yang mengerjakan itu oke, wait. 4D, biar kita lihat ya, berapa orang yang mengerjakan, berapa orang yang belum mengerjakan. Jumlah murid di kelas 4D itu ada 40 orang. Nah, ada 40 orang, 34 sudah menyerahkan, sisa 6 lagi. Nah, yang belum mengerjakan itu ada Friendly Valim. Friendly Valim ada nggak ya di sini ya? Oke, bentar saya lihat dulu nih. Di offline ada yang namanya Friendly Valim? Oke, Friendly Valim. Kemudian Gilbert Jack ada? Kemudian Ken Rich. Nah, Kernelson, Quinley, sama Talia. Oke, nah 6 orang yang belum mengerjakan tugasnya ini, tolong dikerjakan ya, hari ini terakhir senilai tugasnya. Untuk tugasnya saya mau tanya dulu nih, gampang atau sulit? Gampang ya, tugasnya gampang banget. Oke, hanya mencari di buku, semuanya ada di buku cetak. Nah, ini sekarang coba kita lihat ya, dari 34 yang sudah mengumpulkan, saya mau lihat punya saya, Grace Natali. Oke. Grace Natali.
Oke, untuk yang online nih. Oke, nah tadi temennya yang bilang ya, coba lihat punya saya. Nah, ini kita kan mau bareng-bareng belajar ya, benar ya, di sekolah kita buat belajar. Nah, hello Grace, mana nih Grace? Saya mau lihat dulu nih orangnya. Grace, Grace. Oke, Grace. Yang saya sebutin namanya angkat tangan ya. Nah, Grace, saya mau tanya dulu nih. Kan kerjainnya di dalam buku cetak. Di dalam buku tugas ini. Kenapa seperti begini, Grace? Kenapa tidak kerjanya di buku aja, Grace? Ayo, ini udah benar ya. Ini ada benar, ada align left, ada center, ada align right, kemudian ada justify. Nah, ini sebenarnya sudah benar. Tetapi kan seharusnya lebih rapi lagi ya kalau misalnya kita buat di dalam bukunya langsung, kemudian menggunakan penggaris. Oke? Nah, kalau misalnya nih di bagian ikonnya nih, di bagian oke, nah seperti begitu ya. Oke, bentar. Kita cek dulu satu-satu. Nah, di sini saya perbesar dulu. Semua yang udah join ada penggaris atau tidak? Punya penggaris? Punya ya. Kemudian di sini sebentar saya buat dulu. Oke, punya. Bentar, laptopnya rada nge-lag nih. Oke, ini saya perbesar ya. Nah, kan di situ ada gambar icon ya, benar ya? Di situ ada gambar icon. Saya besarin sampai 300 nih. Nah, coba lihat nih. Bukan cuman Grace doang nih. Tetapi yang sudah mengumpulkan tugasnya. Ikonnya ini rata tidak gambarnya? Ikonnya, garis-garisnya rata atau tidak nih? Nah ini ya, saya buat dulu nih biar lebih jelas. Saya kecilin, kemudian di sini. Oke, laptopnya nge-lag banget nih. Nah, lihat. Siapa yang menggambarnya seperti ikon begini? Lurus-lurus. Nah, kalau punya temennya nih, si Grace hanya menggunakan pensil doang. Kita digarisin. Nah, untuk Grace, sebenarnya ini sudah benar ya. Punya Grace ini sudah benar, tapi seharap Grace boleh nggak dipercantik lagi menggunakan penggaris di bagian ikonnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya di line left. Nah, gambarnya ini kan begini ya, sedangkan yang ada di dalam buku itu seperti begini. Nah, oke, boleh ya. Saya tunggu sampai hari ini. Yang merasa punyanya masih berantakan, boleh diubah dulu. Oke, Grace. Nah, saya ulangin ya, saya di sini nggak ada marah. Saya nggak ada marah, namanya kita belajar ya. Namanya kita belajar, ya sama-sama aja. Selagi masih ada waktu, kita boleh mengulang tugasnya. Oke, Grace, thank you ya, udah berani mau nunjukin tugasnya di hadapan teman-temannya. Selain Grace, ada lagi yang mau dikasih tunjuk punyanya siapa? Ayo, Vanessa mau? Kita lihat bareng-bareng. Oke, mau? Ayo, yang lain ada yang mau nggak nih? Oke, Evelyn. Evelyn. Oke, ini Evelyn ya. Oke, nanti kita tengok ya Jevoniko. Nah,
Ini kita buat ya. Oke. Nah, punya si Evelyn juga sebenarnya sudah benar. Tapi kurangnya itu pensilnya. Kurang jelas. Nih, kalau kita perhatikan ya, Evelyn, ini gambarnya kayak hampir hilang. Benar atau salah nih kalau kita perhatikan nih, seperbesar lagi nih. Nah, kurang ditekan ya, Evelyn. Ini sudah lihat dan sudah benar juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya tulisannya ini, gambarnya ini seperti begini nih. Gambarnya kan udah kayak hampir hilang ya. Kayak hampir hilang karena belum ditekan. Overall sudah benar. Dan terima kasih yang sudah mengerjakannya. Berarti gampang banget ya tugas dari saya. Mau saya tambahin atau enggak nih tugasnya? Enggak, Sir. Oke, untuk Evelyn udah benar, tapi boleh nanti dipertebal lagi ya. Oke, terakhir ya Jevoniko. Ya, mari kita lihat bareng-bareng nih punya Jevoniko. Nggak ada namanya Jevoniko. Namanya siapa tuh? Oh ini. Oke, wow. Oke, tenang Jevoniko. Saya hanya belum lihat ya, bukan namanya nggak ada. Nah, oke. Untuk punya Jevoniko juga sudah benar. Yang kurangnya seperti begini. Oke, nah Jevoniko ini membuat tabelnya sampai di sini, benar ya? Dia membuat tabelnya sampai di sini, tapi gambar ikonnya cuma sampai sini. Ini adalah contoh orang-orang pelit. Kenapa saya bilang orang-orang pelit? Karena kita dikasih banyak tempat, tapi masa dibuat cuma sekecil ini? Nah, seharusnya berada di tengah ya, benar ya? Kalau misalnya nih, kita membeli satu kertas, kertasnya semuanya itu di bagian satu kertas itu boleh kita pakai atau tidak? Boleh ya? Nah, masa dibuat garisnya sampai di sini, gambarnya cuma di sini doang. Terus yang ini dibuat ngapain nih? Kan nganggur ya. Lebih baik dibuat besar-besar, biar saya lebih jelas melihatnya. Oke, ini kan namanya kita belajar ya. Sekali lagi saya bilang setidak marah. Ini sudah benar. Alangkah lebih baiknya kalau ini berada di tengah ya, kemudian gambarnya diperbesar. Bukunya ini masih banyak atau tidak nih? Kayaknya baru pertama kali ini ya saya suruh kerjakan tugasnya dari buku ya, benar ya? Nah, kan masih banyak lagi halamannya, jangan pelit-pelit ya. Oke, untuk Jevoniko gambarnya sudah benar, ikonnya sudah benar. Tapi di bagian sini yang masih terlalu banyak space-nya atau jaraknya. Selain Jevoniko ada lagi? Oke, Vanessa. Terakhir ya, dari tadi online doang nih. Vanessa sama yang pakai batik, laki-laki siapa namanya? Siapa? Jensen. Oke, sabar ya Vanessa dulu nih, kita lihat Vanessa. Nah, kayaknya punya Vanessa ini hampir sama kayak punya si Jevoniko ya. Ciri-ciri orang pelit. Lihat nih. Masih banyak enggak halamannya ini ke bawah? Masih ya? Nah, dan gambarnya ini terlalu sempit nih. Lihat nih, oke? Kan nggak apa-apa ya kalau misalnya kita buat besar-besar seperti begini. Kalau dibuat besar-besar ada yang marah nggak, Vanessa? Nggak ada ya? Nah, kalau sama coba kamu buat agak lebih besar. Tapi ini udah benar banget ya. Ini udah benar, sudah rapi. Nah, lihat nih di bagian ikonnya nih. Kan menyatu semua ini ya, benar ya? Ini menyatu semua. Seharusnya ini udah benar nih, tapi kalau misalnya ada guru lain yang melihat nih, ini yang mana ya gambarnya ya? Kok kayaknya sama semua nih dari atas sampai bawah nih. Gak ada garisnya nih. Nah, ini si Vanessa ini lebih pelit lagi nih dari si Jevoniko nih. Kalau kita lihat nih, satu halaman nih masih banyak space seperti begini. Seharusnya dibuat lebih besar lagi. Oke, untuk kali ini semaklumin ya, untuk tugasnya itu nggak ada masalah, ini udah benar. Nanti saya periksa lagi, berapa sih nilainya, Oke,
bagi yang merasa tugasnya ini kayaknya gambarnya kecil banget nih, boleh diulang lagi. Kalau tidak mau mengulang juga nggak ada masalah ya. Yang menurut kamu sudah benar, tidak usah diulang lagi. Nah, oke, untuk tugasnya berarti nggak ada masalah ya. Wow, ini kita udah lewat 20 menit nih, kita udah lewat 20 menit. Terakhir ya, tadi udah dari tadi yang online, sekarang yang offline nih. Tadi siapa namanya yang laki-laki? Jason ya? Jensen. Jensen. Oke, ini ya. Oke, kayaknya anak kelas 4D ini rata-rata pelit nih orangnya nih. Pelit-pelit banget nih untuk menggambar. Nah, ini punya Jensen nih, Jensen. Nggak nampak nih Jensen. Nah, saya nggak bisa nilai nih Jensen kayak gini. Nggak ada nampak tulisannya nih. Oke, untuk Jensen. Boleh kalau saya minta diulang lagi buatnya? Karena ini nggak ada nampak nih Jensen. Saya perbesar begini pun nggak ada nampak nih Jensen. Oke, boleh ya? Untuk tugasnya saya tunggu hari ini. Yang merasa seperti punya Jensen ya, saya nggak tahu ini benar ya. Kalau kita perbesar, saya ada nampak. Ini align left, ini center, align right, ini justify. Nah, kalau misalnya nih, yang membuat seperti begini, saya minta dibuat ulang aja, kemudian diperbesar tulisannya, dan dipertebal ya nih. Punya Jensen di bagian untuk nomor 2 nih. Seharusnya menurut Jensen saya tanya nih, benar atau salah jawabannya Jensen? Oke, kalau menurut Jensen nih saya tanya nih, jawabannya benar atau salah nih? Benar ya. Oke, kalau misalnya Jensen bilang jawabannya benar, tetapi karena masih belum bisa membacanya, sesalahin. Yang rugi siapa? Jensen atau se? Jensen ya? Benar ya? Kalau untuk teman-teman yang lain gimana nih? Bisa baca punya Jensen nggak nih nomor 2? Enggak ya, buram banget Enggak. ya. Oke, nah ini yang saya bilang. Kalau misalnya kita menulis tugas, coba tolong diperhatikan ya. Apakah sudah benar? Bisa nggak dibaca sama gurunya? Kalau misalnya jawaban kamu seharusnya sudah benar, kalau saya nggak bisa baca, sesalahin ya rugi kan diri kamu sendiri, benar ya? Seharusnya dapat nilai 9. Gelap. Oke, seharusnya dapat nilai 90 atau 95 karena salah saya kurangin. Kan rugi ya. Oke, untuk tugasnya, saya ulangin ya, saya nggak bisa lihat sekarang, saya nggak bisa lihat punya siapa lagi. Nah, yang sudah mengerjakan tugasnya, terima kasih. Nah, yang merasa punya tugasnya itu kurang bisa dilihat, tolong diubah kembali. Masih ada waktunya. Nah, saya ulangin, kalau misalnya saya nggak bisa baca atau saya nggak kelihatan apa jawabannya, sesalahin. Kenapa sesalahin? Karena saya kan harus memeriksa ya. Kalau misalnya tidak jelas, apa yang mau saya periksa? Ya harus sesalahin ya. Kan yang rugi diri kamu sendiri. Oke, untuk tugas juga nggak ada masalah ya. Sampai di sini kita bahas punya tugas. Oke, ini banyak banget nih yang bilang nih, punya saya, punya saya. Nah, tadi nggak mau angkat tangan, nggak ada yang mau ngomong. Kita kan di sini namanya lagi belajar. Saya ulangin, kita nggak ada marahin ya. Sama-sama belajar nih. Coba saya perhatikan dari sini, yang gambarnya itu paling benar. Itu kayaknya punya si Jason sama punya Grace Natalie nih. Punya Jason aja nih, kita lihat dulu nih. Terakhir ya, saya lihat dulu nih. Tadi kan kita asik bahas apa aja nih. Yang beginilah seminta. Lihat, dari yang beberapa kita buka, ini jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Gambarnya jelas, kemudian rapi, pakai penggaris. Nah, kan seharusnya dikasih jarak seperti begini, biar saya tahu nih. Icon rata kiri itu adalah yang ini, center yang ini, rata kanan ini, kemudian justify yang ini. Nah, kalau boleh, yang mau mengulang boleh buat seperti begini, biar saya lebih jelas menilainya. Oke?
Hanya itu aja nih. Buat Jason udah membuat tugasnya, terima kasih, sudah benar. Sudah rapi. Nah, punya Grace yang terakhir nih, Grace. Jadinya Grace kayaknya udah atau belum ya? Oke, ini punya Grace tadi yang udah kita lihat tadi ya. Oke, berarti yang saat ini yang menurut saya masih paling bagus itu masih punya si Jason Sebastian. Yang lain, kalau saya berikan tugas lain kali dibuat gambarnya besar-besar aja. Bukunya masih banyak kok yang kosong. Harus dipergunakan, rugi dong kalau misalnya kita beli buku tapi nggak habis ya. Atau nggak kita gunakan dengan baik. Oke, untuk tugasnya berarti sudah paham. Sekali lagi saya bilang kita belajar. Kalau misalnya seperti begini menurut saya kurang, tidak ada masalah ya. Tapi yang saya tidak bisa baca, kemudian saya salahin, jangan salahin saya. Karena kan memang tidak bisa senilai tugasnya. Oke, kita lanjut ke topik pembelajaran nih. Terakhir kita sampai di halaman 43, bab 4. Nomor berapa nih? Nomor 5. Nomor 5, ya coba nih kita ulang bareng-bareng lagi nih. Kita ngomong ya, nomor 1, icon yang digunakan untuk perataan teks pada suatu paragraf adalah, apa jawabannya ini nomor 1? Lightning. Lightning. Ya, jawaban nomor 1 itu adalah lightning. Nomor 2, apa jawabannya nih? Rata kanan. Kanan. Rata kanan. Nomor 3? Align left. Oke, align left. Benar ya. Nomor 4? Tengah. Oke, nomor 4 jawabannya itu adalah tengah. Align left. Nomor 5 itu jawabannya itu adalah D. Benar, align left. Ya, kita masuk nomor 6 nih. Nomor 6. Siapa ada yang mau yang nomor 6? Tadi ada yang angkat tangan nih. Ya, siapa nih? Terakhir. Oke, Valerie. Oke, Valerie dulu ya. Nomor 7, Christopher ya. Nomor dibaca. Oke, justify adalah penamaan untuk icon perataan benar. Yaitu adalah yang A. Yang ini ya, karena oke nih, biar lebih rapi, saya buat nih contohnya. Yang ini, nih saya masukin ya. Nih, ini kita lihat ya, di sini ada bacanya justify. Nih, nomor 6 itu adalah A yang ini. Mana nih gambarnya? Oke, ini ya. Saya perbesar lagi nih, biar nampak jelas nih. Nah, oke. Ini nomor 6. Nomor 7. Tadi mana nih yang cowok tadi nih? Oke, Christopher. Christopher dibacain nomor 7. Kita belajar, nggak apa-apa kalau salah. Nggak dibacain. Untuk memberikan penomoran secara otomatis seperti terlihat pada butir teks di atas, kamu harus menggunakan icon justify. Oke. Jawabannya kurang tepat nih Christopher. Ayo yang lain dibantu temannya yuk. Nomor 7 apa jawabannya nih? Oke, apa jawabannya nih? Vanessa. Ayo A, B, C, D. Apa jawabannya? Yang D. Oke, kalau kata temannya yang D nih. Nggak dibantu yuk. Ruby apa jawabannya? Ruby nomor 7. Dibantu temannya. Oke. Miselia Rico. Benar ya? Jawaban 7 itu D. Arti D ini apa nih? Ayo, kemarin kita belajar nih. Itu jawabannya numbering atau bulletin? Oke, Numbering. Benar. Oke, sorry. Jawaban nomor 7 itu adalah D, numbering. Terdapat di halaman berapa nih? Kemarin kita ada belajar ya. Itu ada di halaman 39. Nah, di halaman 39 nih, yang warna biru kemarin kan kita ada belajar Pancasila ya, benar ya? Nah, kita ada belajar Pancasila yang mana nomor 1, 2, 3, 4, 5 dibuat menggunakan namanya itu adalah numbering. Arti number dalam bahasa Indonesia apa nih? Ayo, arti number dalam bahasa Indonesia apa nih? Angka.
Oke, benar ya. Angka, berarti kan di situ ada angka 1, 2, 3, 4. Jawaban nomor 7 itu adalah D. Oke, kita masuk ke nomor 8. Thank you ya yang udah menjawabnya dari tadi. Oke, nomor 8, Chelsea Flavina. Ya, Chelsea dibacain nomor 8 ya. Paragraf berbutir atau buletin menggunakan ikon B. Oke, benar ya. Nomor 8, paragraf berbutir atau buletin dapat menggunakan ikon yang namanya itu adalah yang B. Nah, untuk gambarnya screen lagi itu yang ada di sini ya. Yang mana nih? Perhatikan baik-baik ya. Saya mau tanya nih. Ada yang tahu kapan kita terakhir ujian? Kapan kita mulai ujian? 2 minggu lagi. Bulan 2 minggu lagi. Tanggal 9 bulan kedua. 2 minggu lagi. Tanggal 9 bulan kedua. Oke, kita ujian 2 minggu lagi. Nah, saya mau tanya dulu nih. Yang ini ya, sorry ya, ini kita lanjut dulu. Ini numbering, yang ini adalah bulletin. Nih, screen. Oke, nggak usah deh. Ini ya nomor 8 itu namanya Nah, ini terdapat di halaman 39. Yang ini juga ada di halaman 39 ya. Jadi kalau misalnya mau belajar nih, ada di halaman 39. Saya membuat jawabannya bukan acak-acakan atau asal-asalan, tetapi semuanya itu ada di dalam bukunya. Nah, kita kan mau ujian 2 minggu lagi. Untuk libur, udah tahu kapan? Udah diberitahu kapan libur? 31 sampai 5 Februari. Oke, kita libur 1 minggu, mulai Senin ini sampai hari Sabtu. Hari Minggunya kan memang hari libur ya, benar ya? Nah, ujian TIK kita itu bab 4 semuanya. Bab 4 semuanya. Saya mau tanya nih, mau dibuat catatan atau langsung dari buku aja belajarnya? Ayo, maunya ujiannya dalam saya berikan catatannya enggak nih? Atau dari buku saja dilihat semuanya nih? Oke, catatan. Untuk mau diberi catatan atau enggak? Mau. Oke, nah sebenarnya catatannya saya sudah buat. Kemudian soal ujiannya saya juga buat ya nih, lihat nih. Catatan kelas 4, kemudian saya juga ada buat ujian harian TIK-nya. Oke, nah kenapa masih belum diberikan? Nah, hari besok, Sabtu besok, saya berikan semua catatannya. Nah, ini adalah contoh catatannya. Ini saya udah siap ya, jangan dibilang kayaknya saya ini ngasih lama-lama karena belum selesai. Gimana? Saya nggak dengar nih, Vanessa, boleh dikuatin suaranya? Oke, ini ditulis atau di print, sir? Nah, kalau ditulis kayaknya capek banget ya, ini boleh di print aja. Tapi balik ke diri kamu sendiri, mau di print boleh, mau ditulis juga kembali juga boleh. Nah, catatannya ini adalah seperti begini, ada 13 soal. Nah, bagi nanti waktu ujiannya tidak ada di sini, diperiksa di bukunya. Oke? Nah, ini kan hanya catatan tambahannya aja atau contoh-contohnya aja. Ini adalah catatannya. Seberikan di hari Sabtu nanti, bukan sekarang. Karena kan ujian kita masih lama juga ya. Oke, ini saya berikan catatannya. Nah, besok. Saya berikan besok. Untuk ujiannya saya juga ada buat, tapi kan nggak mungkin saya tunjukin ya. Benar ya, namanya juga ujian. Oke, berarti untuk catatannya itu ingat, kita ujian itu 2 minggu lagi. Untuk bahan TIK saya sudah buat catatannya. Untuk ujiannya ditunggu aja apa soalnya. Oke, kita lanjut ya, masuk ke nomor 9. Ada yang mau baca nih? Nomor 9, tadi banyak banget nih angkat tangan nih nomor 9.
Kita pilih aja nih orangnya dari ya. Oke. Chelsea lagi. Oke ya, boleh ya Chelsea dibaca lagi anak nomor 9. Cara yang dilakukan untuk mengakhiri tanda simbol bullet adalah B, tekan tombol enter 2 kali. Oke, benar ya. Thank you ya Chelsea. Terima kasih. Nomor 9. Cara yang dilakukan untuk mengakhiri tanda simbol bulletin itu adalah B. Tekan tombol enter 2 kali. Ya, terakhir ya nomor 10 kita udah ntar lagi udah mau habis nih. Untuk yang sepilih nih ya orangnya ya. Sepilih dulu orangnya. Oh iya, saya lupa masih belum absensi nih. Yang hadir di Zoom itu ada 22 siswa-siswi ya. Oke, ada 22. Saya sudah lakukan absensi, kemudian saya pengen yang baca nomor 10 itu Michelle Sachiko Kaida. Oh, halo Michelle. Boleh baca nak nomor 10? Ya, dibaca ya Michelle. Paragraf berrutir bisa digunakan untuk menulis Ayo, apa nih jawabannya? Presentasi, cerita pendek, puisi, atau surat nih? Ayo, di sini untuk jawaban nomor 10 itu adalah, ayo, thank you ya. Michelle, ya dibantu temannya nih. Menurut kamu apa nih jawaban? A. Presentasi. Oke, benar. Nomor 10 itu jawabannya itu adalah A. Presentasi. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu, sampai nomor 10. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi baru kita lanjut. Oke. Jadi ya yang udah join hari ini, kita tutup dulu sampai sini pembelajarannya. Kita berjumpa di 2 minggu lagi. Sampai sini dulu kita dan bye-bye. Thank you, sir. Bye.